itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana Muhyiddin itu miskin semua. Terus Juragan Pitik datang. Saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus. Ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah. Padahal dia sendiri yang fitnah. Jadi ya, repot ya. Tapi yang jadi korban Muhyiddinnya. Harus hak. Jangan ngotot merasa durian Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku durian Nabi tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total. Akhlaknya Nabi tidak begitu. Itu saya diundang tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai, dengan ilmu, orang sholawatan prok. Tidak guna Gus Imat kesuraning sing wani. Secara melawan, secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat ternyata kitab itu palsu loh. Kon moco orang diwaca diduduke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari Kiai Munawir. Video ini berisi tentang cerita-cerita beliau tentang dawirnya para oknum-oknum Habib yang ternyata bisa dikatakan memang sangat meresahkan, yang memang ini tidak bisa dibiarkan ya. Di antara korban dari dawirnya para oknum Habib ini memang sampai ada yang terkuras harta bendanya. Tentu hal semacam ini ya, tentu harus disadari oleh banyak masyarakat sehingga korban-korban dawirnya, korban-korban yang dimintai sejumlah uang oleh oknum-oknum habaib, entah dengan alasan untuk apapun itu, biar tidak terjadi lagi ya. Baik, untuk bisa tahu lebih jelasnya kita simak saja video dari Kiai Munawir. Mari kita simak sampai tuntas. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting iso ngai Habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib. Kemudian saya kebetulan apa itu ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib. Nah itu ya saya itu kemarin tepatnya haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Sa'ad. Abdullah Sa'ad itu wiridannya itu benar-benar mulai berjam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Sa'ad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gini. Sing noto ngelusi 10 di TK1 Pak Abdullah Sa'ad. Begitu sampai sholat subuh
ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ilaruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan bedeknya sudah toko-tokonya tutup semua. Itu ya gara-gara kita. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras kepada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Itu sudah gaya lama. Terus menikah nuwun sewu, supaya kita ini benar-benar apa itu, ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan. Misalnya ya, PWI tingkat provinsi, sowan yang ini Pak. Nah, Jawa Tengah ya Pak, nanti Jawa Timur tak masuki. Jadi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBNU diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu. Tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya. Sehingga masalah apa itu masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Ba'ala dikumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan, perwakilan semuanya ada tawar penawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik. Kemudian apa itu? Tapi yang kemudian mediatornya PV. Nanti Mbak Alani, oh kurang ajar. Anak buahku kudu yang itu. Jadi Taufik. Taufik Asgab itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Coba kumpul semacam ini, Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibbin kok yo do mantuk-mantuk. Kan wong pekrat sedik sewengi ping 70 kok yo do mantuk-mantuk. Sakit greget gitu ya wong itu ya. Apa kena apa? Masya Allah, terus menikah Dewan Sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh. Bagaimana PBNU itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya, ayo kiai sepuh kumpul. Kalau PBNU nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, Alwi kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar bahwa kamu itu benar-benar bukan dzurriyyah Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa dzurriyyah Nabi. Karena memang Ba'alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin belelek. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar baru setor. Bukan beli tanah jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Dan ini kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Terus juragan pitik Bapak
Saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya itu, sopirnya Bambang lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir lego karo buruwe rabi bayar karo buruwe peliter aja mah karo kabeh duit kuek kabeh itu sopir yang bicara sopir atau sopir ayam ke Surabaya nyopir itu benar-benar saya tuh merasa benci sekali dengan perilaku mereka, apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus. Ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah. Padahal dia yang fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun? Dan mestinya nanti Gus Mos, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU tidak bagaimana? Ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan kan nanti terjadi konflik horizontal kan. Yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PWI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib manas-manasi PWI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adenan, padahal ikut di tempatnya Pak Kiai Nawawi, tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adenan jejer karo Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut ke Habib, apa itu sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Temannya Mas Hamid undang Habib. Saya diajak bojo saya, anak saya, mbok tidak tenggini anu Mas Hamid. Prasuti. Karena ada mengundang Habib. Dan Habib itu hebat. Kalau dengan kiai ini malah edit. Tapi dengan kita orang-orang kecil jangan deh. Kan bingung lah ya. Mas Hamid itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta. Lagi gontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Harus hak. Jangan ngotot merasa durian Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku durian Nabi tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total. Akhlaknya Nabi tidak begitu. Akhlak Nabi tetap innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ulil haq walau kana murran itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PWI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita benar. Kalau mau nek orang, kita juga menjauh, tak jaga jarak. Inilah
yang harus kita perhatikan. Saya di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada apa itu Habib Al-Idris di sana, saya ya suruh cari mubalek yang lain. Saya tetap nggak mau. Loh, gimana Pak? Sudah itu pokoknya kalau ada itu. Saya sudah bacot omong. Bacot omong di mana ada Habib, saya nggak mau ngaji. Karangannya juga begitu. Saya diundang tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai, dengan ilmu, orang sholawatan pro. Itu seperti pilih pekatan dengan kilometer, monggo ora sang bahas nasab ning nek ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan. Wong yo ora yang ora mudeng tenan. Karo nasab iki karo Gus Imat kesurane sing wani. Secara melawan, secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat, ternyata kitab itu palsu loh. Kon maca ora diwaca berduduke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Dan ini monggo menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI, yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Terus menikah nuwun sewu. Kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti kan insya Allah habaib akan terasa, benar-benar terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat-tempat sawit, bocah-bocah kok yang ngundang kaya Habib, kok yang ngundang kiai utawa ngaji dhewe lah, satu pondok pirang-pirang. Lah mungkin sing rawuh sithik Pak. Belum tek modalnya kan sing rawuh sithik. Ayo gregetke lho bocah dhewe. Terus menika sing dadi ganjelan iki selang sing bakal sithik. Terus menika nyuwun sewu mbok pilih makaten. Kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, itu benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terus ini terjadi ini saling kita saling menyalahkan sana menyalahkan sini. Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masalah kesel, sing maca kesel, merungokke nggih kesel, nggih napa nggih? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terwujud fitnah itu kemana-mana. Siapa dosa yang paling menanggung dosanya? Ya PBNU. Kita tetap mengejar pada PBNU. Meskipun saya itu dikatakan oleh Gus Lukman semacam itu, saya ya Allah, kemuka kula di ngapura Gusti Allah. Saya bisa menanya benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar demi bangsa dan negara. Alhamdulillah kita telah menyimak dari video Kiai Haji Munawir tersebut ya. Semoga apa yang disampaikan cerita dari Kiai Munawir ini tentunya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua, terutama para muhibbin yang masih fanatik buta. Mereka sangat rentan sekali untuk ditipu, untuk dikibuli para Habib-Habib ya. Semoga ini menjadi membuat mereka menjadi para muhibbin menjadi sadar, sehingga mereka tidak terperosok lebih jauh, tidak terkuras hartanya ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.